Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan puasanya dan mendapat keberkahan dari puasa Ramadan. Untuk menambah keberkahan dalam puasa Ramadan, marilah kita terus menambah ilmu agama dari para ulama. Allah menjadikan kejadian-kejadian di masa lampau menjadi sebuah pelajaran penuh hikmah. Jadi, kita perlu belajar lebih banyak lagi, terutama mengenai Wali Songo yang mengajarkan kita banyak hal soal kebaikan dan budaya. Tema ini akan kita bahas bersama Kiai Muhammad Rosyid Ridwan, pengasuh Ponpes Nurul Salman Mutihan, Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada dan lebih-lebih yang berada di studio, Pak insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan beberapa nikmat kepada kita semuanya sehingga kita pada waktu ini bisa menjalankan puasa dengan baik. Mudah-mudahan dapat menjalankan sampai selesai dan menjalankan puasa ini tanpa halangan apapun. Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita baca dan kita haturkan kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat ini tadi kita semuanya diaku oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya, masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati, zaman dulu kita membicarakan masalah zaman dulu. Penduduk Indonesia khususnya di Jawa sebelum para wali masuk itu semuanya serba nggak karuan genai. Ya ibadahnya, menyembahnya selain Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, ada yang menyembah pohon, bahkan ada yang menyembah hewan yang namanya sapi. Amburadul dalam makan seadanya, entah itu halal, entah itu haram, yang penting lapar dimakan. Itu kehidupan zaman dahulu. Islam belum masuk, yang ada agama hanya Hindu dan Buddha dan penyembah berhala, api atau pohon, animisme, dinamisme. Itu zaman dulu. Akan tetapi pemirsa, setelah aulia, setelah Wali Songo masuk ke tanah Jawa lewat berdagang, menangis. Wali Songo menangis, Sunan Kalijogo dan lain-lainnya menangis. Kenapa ternyata banyak masyarakat
Jawa yang kayak gini, ada yang kelaparan saat menyembah batu, ada yang meninggal dunia saat menyembah pohon, ada yang mati kaku saat menyembah api. Ini sangat menyesalkan, menangis para aulia. Tetapi dengan gigihnya, ila aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jancot tali wodo cara Jawa. Bagaimanapun saya harus mengislamkan, membenahi kehidupan dan mengislamkan manusia atau penduduk yang berada di tanah Jawa. Karena para wali, para aulia tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Masuk ke kampung, ke desa, ke pelosok, ke daerah-daerah, ternyata mengenaskan waktu itu. Makan aja, ada yang makan suket, ada yang makan tikus. Pokoknya serba tidak menyenangkan kalau kita lihat, pemirsa. Tapi setelah itu, apa kegemaran? Para aulia sudah mempunyai pemikiran yang matang untuk mengislamkan saudara-saudara kita zaman dulu yang belum memeluk agama Islam. Apa kesenangan mereka? Ternyata para aulia, para wali, pemirsa, mengislamkan penduduk zaman dulu. Itu yang pertama dengan cara wayang. Dia dalang wayang, ternyata penduduk itu antusias sekali. Banyak yang berdatangan menonton, menyaksikan dengan khidmat. Lah dengan itulah pemirsa, dengan lakon wayang itu melakukan pagelaran wayang kulit. Bagaimana cara saya memasukkan Islam? Akhirnya Sunan Kalijogo membuat judul yang namanya Surat Kalimosodo. Surat 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilakukan limbuan. Caranya memasukkan di dalam dagelan. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia senang berjoget-joget. Kok ini bagus sekali. Lama-kelamaan para pemirsa, 1, 2, 3, 4 memeluk agama Islam. Allahumma alhamdulillah ini. Dengan tokoh 40 kawan Semar Gareng Petruk Bagong, dia adalah pendamping Pendowo Limo. Gambarkan Pendowo Limo subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 4 adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, sahabat Ali. Dikenalkan sahabat, dikenalkan sholat. Apa itu sholat? Akhirnya bertanya, sowan para wali, akhirnya dijelaskan. Akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Itu dakwah yang pertama, memakai wayang. Ada lagi pemirsa aulia berdakwah dengan gamelan atau tembang. Dengan gamelan, tembang diiringi gamelan, pemirsa. Ini ternyata lebih antusias lagi, lebih senang lagi. Karena nembang-nembang berjoget-joget diiringi dengan gamelan. Akan tetapi pemirsa, tembang itu disisipi agama Islam. Contoh, Sunan Kalijogo menciptakan
lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sibo temanten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo baso dodo ira kanggo baso dodot ira. Bocah angon itu siapa? Bocah angon ya kita ini, manusia bocah angon. Angon apa? Angon badan kita sendiri. Mencari makan, mencari Tuhannya, menyembah siapa Tuhan saya, ternyata Allah. Kesana kemari, ini kita itu bocah angon. Bocah angon, penekno blimbing kuwi. Blimbing itu lingirnya 5. Subuh, duhur, ngasar, maghrib, isya. Lunyu penekno. Bagaimanapun keadaanmu, panjatlah blimbing itu. Petiklah buah itu. Laksanakan ibadah 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib. Apapun, dalam suasana apapun, kita harus memetik buah blimbing yang namanya subuh, duhur, asar, maghrib, bisa. Untuk apa? Kanggo baso dodot ira, untuk menghapus dosa-dosa kita, karena kita manusia kebanyakan dosa, entah dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang tidak kita sengaja. Itu para aulia, para wali menyisipkan Islam lewat tembang dan gending. Akhirnya tambah lagi orang yang masuk agama Islam. Ada lagi aulia, wali memasukkan dakwahnya, memasukkan agama Islam dengan cara grebek atau perayaan atau adat. Contoh adat perayaan sekaten. Sekaten sebelum Islam datang, itu sekaten itu nggak ada syahadat tauhid, gamelan, ashadu nggak ada, cuma gamelan toh. Gunungan sudah ada, tapi namanya sesaji. Kalau sekarang diubah para wali, grebek keraton sekaten itu di mana grebek maulud, dan gunungan itu diganti oleh wali namanya sedekah raja, dibagikan kepada penduduk yang datang ke acara itu. Itulah. Dengan begitu banyak masyarakat yang antusias memeluk agama Islam itu zaman dulu. Berhasil. Seandainya para wali dulu memasukkan agama Islam dengan cara kekerasan, menyembah berhala di pedang, menyembah pohon penggal, gak akan berhasil. Karena apa? Para wali, para aulia itu memasukkan agama Islam, berdakwah itu merangkul bukan memukul, mengobati bukan menyakiti. Ini dakwah para wali atau aulia. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak ada kekhawatiran. Akhirnya apa? Berhasil. Ada lagi giring kebo. Sampean kamu sekalian jangan mengira itu giring kebo. Kebo itu kiai. Gambarannya seorang ulama kiai. Pemirsa yang saya hormati, kalau kita mengkaji masalah hewan namanya kerbau. Tapi jangan kamu debat loh ya. Kita lihat binatang kerbau, pemirsa. Itu kalau berjalan merunduk, andap, asor. Ini sifat ulama, sobat kiai. Kalau makan,
Seadanya. Saya minta makan yang enak-enak, saya minta hamburger, enggak. Makan seadanya, itu sifat kiai, sifat ulama. Kalau berjalan tidak menga-mengo lurus, kalau enggak digebok enggak belok. Itu kiai, ulama. Sifatnya seperti itu. Makanya binatang kerbau dipanggil seorang kiai. Karena apa? Itu gambaran, kerbau itu gambaran seorang kiai kayak gitu. Makanya binatang kerbau kalau diarak satu suro, kerbau di depan. Iyalah. Enggak, ya tak? Di depan. Wali kota, raja di belakangnya. Yang di depan adalah kiai. Loh, ini filosofi saudara-saudara. Gambarnya seperti itu. Cara mengeluarkan, mengarak-arakan kerbau dan orang-orang yang mengarak tengah malam. Loh, ini apa aulia para wali membuat acara seperti ini? Biar mengurangi tidur. Mengurangi tidur. Ini orang sufi. Ada lagi aulia berdakwah dengan pendidikan. Dengan cara mendidik yang muda-muda, entah laki-laki atau perempuan, dididik dengan cara mengaji yang sekarang dinamakan pondok pesantren. Dengan cara beginilah, insya Allah, kata Sunan Kalijaga, insya Allah pendidikan pondok pesantren tidak akan musnah selamanya. Ini falsafah Sunan Kalijaga. Terbukti sampai sekarang pondok pesantren eksis untuk selamanya. Allahumma berkat hanya para wali, dakwahnya para wali. Ada lagi para wali, para aulia yang berdakwah, memasukkan Islam ke tanah Jawa dengan banyak membantu masyarakat. Karena tahu persis masyarakat adalah masyarakat yang miskin. Wabah penyakit di mana-mana. Akhirnya masuk ke pelosok, ke desa. Para aulia mengetahui persis keadaan, banyak yang terjangkit penyakit. Akhirnya para wali zaman dulu memberikan pengobatan, membantu masyarakat, mengobati. Banyak yang sembuh, mengobati dengan cara dibacakan seperti Kiai Mustain tadi, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ada lagi karena makanan hasil bumi tidak begitu nampak, akhirnya membuat aliran dari sungai ke sawah untuk mengaliri sawah. Itu cara dakwah para wali zaman dulu. Akhirnya dengan dakwah yang lemah lembut, dengan dakwah yang merangkul bukan memukul, yang mengobati bukan menyakit ini, akhirnya para pemirsa, dakwah para aulia, para wali berhasil sampai sekarang. Akhirnya Islam semakin banyak pengikutnya. Allahumma amin. Semoga kita semuanya tetap dijadikan oleh Allah pemeluk agama Islam selama-selamanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan perintah Allah dengan khidmat dan dengan istiqomah. Para pemirsa yang saya hormati, kiranya cukup sekian uraian saya. Kalau ada kesalahan kasar dalam ucapan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Kalau ada kebenaran ku datang dari Allah. Kalau ada kesalahan ku karena kebodohan saya, oleh karena itu saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.